Shalom kasih Kristus, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukacita. Kita melekat dalam hadirat Tuhan agar Tuhan memberikan nutrisi rohani yang menghasilkan buah-buah kehidupan bagi dia. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat hari ini, di mana Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami. Biarlah kesempatan yang Kau berikan kami gunakan sebaik mungkin untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, agar firman yang disampaikan memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami, dan kami pun memberikan buah-buah yang baik dalam pikiran, dalam perkataan, dan perbuatan kami Tuhan, sehingga semuanya itu dapat mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema menjijikan dan lemah. Amsal 30 ayat 28, demikian firman Tuhan. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Kasih Kristus, hampir semua orang mengetahui binatang cicak. Ada orang yang merasa jijik dan geli dengan cicak tersebut. Cicak adalah binatang yang mudah ditemukan, tetapi cicak adalah binatang yang lemah karena cicak tidak mempunyai sistem pertahanan kuat yang dapat melindungi dirinya dari serangan binatang lain. Seperti kalajengking, lebah, bahkan ular, mereka memiliki pertahanan dalam diri binatang tersebut. Kita dengan mudahnya dapat menangkap cicak dengan tangan tanpa bantuan senjata apapun. Bahkan bila kita memegang cicak tanpa risiko apapun, kita dapat memegangnya. Dengan mudah kita dapat membunuh cicak tersebut. Cicak dalam bahasa Ibrani memiliki arti berpegang atau memegang dengan erat. Cicak memiliki kemampuan menempel di dinding. Pertahanan cicak hanya pada ekornya yang sanggup tumbuh kembali jika terputus. Ekor cicak terputus ketika merasa dalam bahaya. Ekornya putus hanya untuk mengelabui musuh yang mengancam agar dapat berlari jauh-jauh untuk menyelamatkan diri. Cicak binatang yang memiliki kemampuan beradaptasi tinggi. Hal ini terbukti dari adanya cicak di mana-mana, mulai dari lingkungan kumuh dan kotor hingga lingkungan mewah. Cicak ada di rumah, di sekolah, di kantor, hingga istana-istana raja. Kasih Kristus, cicak adalah binatang yang menjijikan dan lemah, namun dapat menjadi sumber pembelajaran bagi kita. Mengapa cicak dapat menempel di dinding dengan erat dan dapat lalu lalang dengan bebas di istana dan tidak dibasmi? Cicak tidak dibasmi karena mereka memakan serangga-serangga yang merugikan seperti nyamuk. Meski cicak binatang yang menjijikan dan lemah, ternyata cicak berguna. Oleh karenanya, berada dengan bebas di dalam istana. Cicak memiliki kemampuan adaptasi atau penyesuaian yang luar biasa dan juga dapat kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Kasih Kristus, sesungguhnya manusia mirip dengan cicak. Maksudnya, manusia diciptakan dari bahan yang tidak ada artinya, lembek atau lemah. Tetapi Tuhan menjadikan manusia sebagai ciptaan yang berarti, berharga, bahkan sebagai ciptaan termulia dari semua ciptaannya. Manusia dilengkapi berbagai organ, indera, dan kemampuan adaptasi oleh Tuhan untuk menjalani hidup di dunia. Tetapi banyak manusia mudah mengeluh bahkan menyesali keadaan dirinya, padahal Tuhan menciptakan lebih mulia dari semua ciptaan Tuhan lainnya. Dan Tuhan telah menyediakan segala sesuatu secara lengkap untuk bekerja dan menghasilkan buah sehingga dapat bermegah dan memuliakan Tuhan. Kita tahu bahwa dunia yang kita tinggali begitu luas dan kejam, dan itulah yang Tuhan berikan bagi kita untuk tinggal sejak awal penciptaan. Kalau Tuhan menciptakan semua makhluk diberi kemampuan atau kelebihan, demikian juga kita sebagai manusia, Tuhan memberikan kelebihan dan potensi yang luar biasa, dan Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Pastilah Tuhan telah melengkapi kita secara khusus dan ditempatkan sesuai dengan Dia kehendaki.
seperti halnya anggota tubuh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 18 mengatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Tuhan tidak hanya tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita, tetapi Tuhan memberikan perhatian, bahkan perhatian yang lebih ketika kita dalam keadaan lemah. Tercatat dalam 1 Korintus 12 ayat 22. Belajarlah dari Cicak. Kita harus mampu memaksimalkan dalam segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan pada hidup kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergunakan semua yang Tuhan percayakan dengan baik. Mari kita menjadi pelaku firman dan tetaplah melekat pada dinding keimanan dalam Tuhan. Kasih Kristus, keyakinan dalam Yesuslah yang memampukan kita tampil sekalipun dunia yang kita hadapi keras. Mari kita tampil lebih dari pemenang. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Biar kiranya kami menyadari sekalipun kami lemah, bukan kami dalam kelemahan, tapi kami telah dikuatkan oleh Engkau. Kami bisa kuat karena Engkau. Sekalipun mungkin kami adalah manusia yang menjijikkan di mata-Mu Tuhan, tapi Engkau telah menjadikan kami mulia, menjadi ciptaan yang termulia dari semua ciptaan. Biarlah kami menaikkan syukur dalam kehidupan kami, dan kami tetap mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.